Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Listiana Safitri, nomor NIM 23060190085. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai DNA merupakan kode rahasia terbesar makhluk hidup dan proses replikasi DNA. Yang pertama, mengenai DNA merupakan kode rahasia terbesar makhluk hidup. Perkembangan sains memperjelas bahwa makhluk hidup memiliki struktur yang luar biasa kompleks dan suatu keteraturan yang terlalu sempurna untuk muncul melalui peristiwa kebetulan. Ini membuktikan fakta bahwa makhluk hidup diciptakan oleh Sang Pencipta yang Maha Kuasa yang memiliki pengetahuan tanpa banding. Menurut pernyataan Dr. Francis Collins, pimpinan proyek Genom Manusia. Kemudian, sebegitu jauh ini baru langkah pertama dalam upaya menguraikan informasi di dalam DNA agar dapat memahami dan mengapa penguraian informasi ini berjalan begitu lama. Kita harus memahami sifat dan dari informasi yang tersimpan di dalamnya. Selanjutnya adalah tayangan video mengenai ilustrasi bagaimana begitu hebatnya Allah menciptakan DNA bagi makhluk hidup. Think about their characteristics. In fact, the color of Look at the people around you, and for a moment think about their characteristics. In fact, the color of their eyes, hair, skin, height, facial features, skeletal shape, and countless details in their internal organs, brain, nerves, and muscles are all recorded in the DNA. DNA is like an information recording system or a database in your body. This database saves information about the cell in which it is placed and about all the other cells in your body. The first cell, which forms when the sperm and the egg are joined, also forms the first copy of DNA molecule, which will carry the code in every cell of person's body right up until death. DNA is a molecule of considerable size. If you remember that the average size of a cell is smaller than 100 of a millimeter, then you would know that we are talking about something far more smaller than that. The DNA is carefully protected within the nucleus of a cell. And this molecule is the information bank of human body as it contains the genes. The first cell then divides and multiplies in the light of the program recorded in the DNA. So the tissues and organs begin to form. This is the beginning of a human being. The coordination of this complex structuring is brought by the DNA molecule. من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. The word قدره, translated as proportioned in the mentioning verse, comes from the Arabic verb قدر. It translates as arranging, setting out, planning, programming, or the writing of everything in destiny by Allah subhanahu wa ta'ala. Bearing in mind that the structure of DNA was unraveled by Francis Crick in 1953, it is truly amazing that the Quran pointed to the concept of genetic planning in an age when the mankind's knowledge was very limited. This remarkable fact again proves that the Quran is the word of Almighty Creator. The amount of information contained in a DNA is amazing. If we compare a human body to a building, in fact, all the predetermined information of this building can be found in the DNA, even if this information is as tiny as an atom. In addition to all the physical characteristics, thousands of different processes taking place in the cell and the body, and indeed the control of the whole system are recorded in the DNA. The scientists have provided different theories to describe the amount of information contained in a DNA. To know the amount of the recorded information in the DNA, suppose that we write all those information in books and pile them up. The height of it would reach to some 70 meters.
Or if a person would type about 8 hours per day with a speed of 60 words per minute, it would take 50 years for him to type all those information. Well, then who did create the heavens and the earth? Why do you use the word who? You see, you immediately beg the question by using the word who. Well, then how did it get created? Well, by a very slow process. Well, how did it start? Nobody knows how it started. We know the kind of event that it must have been. We know the sort of event that must have happened for the origin of life. And what was that? It was the origin of the first self-replicating molecule. Right, how did that happen? I told you we don't know. So you have no idea how it started? No, nor has anybody. Nor has anyone else. What do you think is the possibility that intelligent design might turn out to be the answer to some issues in genetics or in evolution? It could come about in the following way. It could be that at some earlier time, somewhere in the universe, a civilization evolved by probably some kind of Darwinian means to a very, very high level of technology and designed a form of life that they seeded onto perhaps this planet. Now, that is a possibility and an intriguing possibility. And I suppose it's possible that you might find evidence for that if you look at the details of biochemistry, molecular biology. You might find a signature of some sort of designer. You might find evidence for that if you look at the details of biochemistry, molecular biology. You might find a signature of some sort of designer. And that designer could well be a higher intelligence from elsewhere in the universe. Kemudian selanjutnya adalah mengenai proses replikasi DNA. Proses replikasi DNA itu apa? Merupakan proses penggandaan DNA yang semula satu DNA menjadi dua DNA yang identik. Awalnya ikatan hidrogen yang menghubungkan basa-basa double helix DNA akan diputus. Kemudian ada beberapa model replikasi DNA, yaitu yang pertama konservatif, di mana double helix lama tidak memisah dan langsung membentuk double helix yang baru. Kemudian ada semi-konservatif, yaitu kedua untai model induk DNA memisah dan masing-masing berfungsi sebagai cetakan untuk sintesis untai baru yang komplementer. Kemudian ada model replikasi dispersif, yaitu setiap untai pada kedua molekul anakan DNA mengandung campuran DNA sintesis yang lama dan yang baru. Model yang sudah teruji adalah model semi-konservatif. Setelah diteliti pada awal tahun 1950-an yang dilakukan oleh Matthew Meselson dan Franklin Stahl, mendukung model semi-konservatif seperti dugaan penemu double helix DNA, yaitu James Watson dan Francis Crick. Kemudian, struktur dan pasangan basa komplementer tersebut penting untuk diperhatikan dalam mempelajari mekanisme replikasi DNA. Adapun susunan komplementer dari basa DNA terdiri dari pasangan satu basa purin dengan satu basa pirimidin. Kemudian basa purin terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan pirimidin terdiri dari krisotin dan timin. Pada RNA, timin diganti oleh urasil. Dalam berpasangan, adenin berpasangan dengan timin, sedangkan guanin berpasangan dengan kritosin. Adapun bentuknya pasangan tersebut dikarenakan adanya ikatan hidrogen antara kedua jenis basa. Selanjutnya, bagaimana proses replikasi DNA? Dasar dari penyalinan DNA adalah pencocokan pasangan basa DNA dari template atau DNA induk. Pada tahap awal, struktur double helix akan dipisahkan dan masing-masing untaian tunggal akan menjadi template atau DNA induk. Kemudian,
basa G akan berpasangan dengan basa C yang baru, dan basa T akan berpasangan dengan basa A yang baru. Dengan demikian, masing-masing helai DNA akan menjadi dasar salinan template untuk terbentuknya helai komplementer DNA yang baru. Proses pembentukan untaian baru DNA atau polimerisasi DNA dijalankan oleh enzim yang dinamakan enzim DNA polimerase. Enzim ini ditemukan pada tahun 1957. Polimerase menggunakan deoksiribonukleosida trifosfat sebagai substratnya dan kemudian menggabungkan atau mempolimerisasi substrat tersebut menjadi untaian DNA baru. Adapun sebagai dasar cetaknya cukup membutuhkan satu untaian dari template DNA induk. Kemudian pada gambar ini adanya reaksi kimia sintesis DNA yang baru. Kemudian adanya penambahan deoksiribonukleosida yang baru di ujung 3 aksen. Selanjutnya mengenai proses polimerisasi DNA oleh DNA polimerase. Dimulai dari datangnya deoksinukleosida trifosfat bebas yang sesuai dengan pasangan basa dari ujung 3 aksen DNA template. Saat deoksinukleosida trifosfat ini menempel, bentuk DNA polimerase yang seperti tangan akan berubah menjadi seperti tangan yang mengeratkan genggamannya ke DNA. Akibat perubahan ini, enzim mendekatkan ujung gugus OH di posisi 3 aksen ke gugus pyrophosfat, dan pada deoksinukleosida trifosfat, hal ini menyebabkan reaksi. Tentunya ikatan gula terbentuk dan sebagai hasil samping keluar gugus pyrophosfat. Kemudian proses replikasi asimetris pada garpu. Dari gambar sebelah kanan ini, tampak bahwa kedua helai untaian DNA induk menjadi template bagi terbentuknya DNA yang baru. Proses itu dinamakan bahwa replikasi DNA berlangsung secara semi-konservatif. Proses replikasi DNA membutuhkan penguraian terlebih dahulu membentuk double helix. Akan tetapi proses replikasi DNA tidak perlu menunggu struktur double helixnya ini terbuka seluruhnya. Ketika sebagian DNA mulai terbuka, maka proses replikasi ini dapat dimulai. Apabila kita bayangkan, maka terbentuk seperti ini, seperti garpu. Di garpu replikasi inilah tempat terjadinya kegiatan utama proses replikasi DNA. Pada saat proses replikasi ini terjadi, di titik tersebut tersusun kompleks multiprotein dan multi-enzim yang terlibat dalam proses tersebut. Apabila kita perhatikan di gambar sebelumnya, kita ketahui bahwa arah replikasi terjadi 5 aksen ke 3 aksen. Dari template yang berorientasi dari 3 aksen ke 5 aksen. Namun saat double helix dibuka, kedua untaian memiliki orientasi yang berbeda satu sama lain atau antiparalel. Hal ini menyebabkan proses replikasi berbeda untuk setiap helai DNA dan juga membutuhkan set protein dan enzim berbeda pula. Oleh sebab itu, proses replikasi di garpu replikasi bukanlah proses simetris atau bisa disebut asimetris. Kemudian leading start, lagging strand, dan fragmen Okazaki. Di garpu replikasi helai DNA dengan orientasi 3 aksen ke 5 aksen, proses secara kontinu saat fragmen dibuka sedikit demi sedikit. Enzim polimerase akan memproses dari satu basa ke basa selanjutnya. Kemudian helai DNA yang berorientasi ini disebut landing strand. Adapun helai DNA yang dengan orientasi berlawanan disebut lagging strand. Adapun pada helai DNA yang berlawanan, proses ini tidak bisa dilakukan secara kontinu. Bagaimana cara replikasi DNA template dengan orientasi 5 aksen ke 3 aksen? Pada tahun 1960-an, dengan memanfaatkan zat radioaktif, peneliti menemukan potongan-potongan DNA lagging strand dengan panjang 1000 sampai 2000 nukleotida. Wow. Yang dinamakan fragmen Okazaki. Fragmen Okazaki juga disintesis dengan arah 5 aksen ke 3 aksen dan kemudian disambungkan
setelah potongan-potongan tersebut disintesis. Kemudian proses penggabungan fragmen Okazaki dilakukan apabila ujung 5 aksen bertemu dengan ujung 3 aksen dari RNA primer fragmen sebelumnya. Setelahnya, maka lagging strand akan terdiri dari RNA primer dan fragmen Okazaki. Dibutuhkan proses lanjutan berupa penghilangan RNA primer dan menyambungkan fragmen Okazaki menjadi satu strand yang utuh. Proses ini dijalankan oleh satu sistem perbaikan DNA khusus yang menghilangkan RNA primer dan digantikan dengan DNA. Setelah itu, fragmen yang masih terputus akan disambungkan oleh DNA ligase. Kemudian, apa itu DNA helikase? Merupakan DNA yang pertama kali diisolasi sebagai enzim yang menghidrolisis ATP saat menempel ke DNA. Helai tunggal atau single strand. Dengan melakukan hidrolisis ATP, DNA helikase dapat menempel dan bergerak sepanjang DNA dan membelah struktur double helix DNA menjadi 2 single strand DNA. Berbeda dengan RNA polimerase yang hanya berjalan dari arah template 5 aksen ke 3 aksen, DNA helikase dapat berjalan 2 arah. DNA helikase yang berjalan dari 5 aksen ke 3 aksen pada lagging strand biasanya mengambil fungsi predominan dalam membelah struktur double helix DNA-nya. Kemudian sistem strand directed mismatch repair. Walaupun telah ada mekanisme proofreading-nya, kesalahan replikasi DNA masih bisa lolos dari sistem ini. Untuk mengenali dan memperbaiki kesalahan ini, ada sistem lain yaitu strand directed mismatch repair. Agar sistem ini berjalan secara efektif, harus mengenali strand yang baru direplikasi dari strand DNA template. Kemudian, strand DNA yang baru tidak punya pola metilasi di posisi sequence GATC. Dengan demikian, sistem akan mengenali segmen DNA yang baru sehingga mengenali segmen DNA yang salah diduplikasi. Sistem ini terdiri dari 3 langkah, yaitu mengenali kesalahan replikasi, melakukan segmen yang mengandung kesalahan, dan membentuk DNA yang baru. Kemudian selanjutnya, pada manusia, sistem ini juga berlaku pada individu yang mengalami efek. Sistem ini memiliki predisposisi atau risiko untuk terkena kanker, contohnya pada kasus kanker kolorektal, yaitu HNPCC, di mana apabila terjadi mutasi pada satu gen lain yang fungsional akan mengganggu proses proofreading, sehingga mutasi akan berakumulasi dan muncullah kanker. Kemudian, pada eukariota, mekanisme pengenalan DNA ini yang baru direplikasi tidak tergantung metilasi DNA, misalnya pada rakit dan Drosophila. Pada kedua organisme ini, DNA tidak dimetilasi strand DNA yang baru direplikasi. Biasanya terdapat single DNA break yang merupakan pertanda strand yang baru direplikasi. Kemudian kesimpulannya adalah replikasi DNA merupakan proses penting dalam perkembangbiakan sel. Proses ini memerlukan kerjasama baik protein, DNA polimerase, dan DNA primase untuk katalisasi polimerase nukleotida, DNA helikase, dan protein SSB untuk membuka double helix, DNA ligase, dan enzim yang mendegradasi RNA primer untuk menyambung fragmen. Di lagging strand, DNA topoisomerase untuk mengurangi puntiran DNA dan mencegah kekusutan DNA saat replikasi. Banyak protein ini saling berasosiasi di sekitar karbu replikasi membentuk mesin replikasi, di mana aktivitas dan gerak dari protein-protein tersebut saling terkoordinasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.